Tes ya, jumpa lagi semua. Saya akan membuat power supply variabel sederhana menggunakan beberapa komponen yang akan kita rakit menjadi dua buah rangkaian. Rangkaian pertama kita harus buat dulu penyarah dari trafonya, kemudian ke regulator adjustable-nya atau setel tegangannya nanti, sampai ke kita nyalakan nanti LED ini, kita atur cahayanya dan kita ukur berapa arus outputnya. Caranya pertama kita pasang dulu penyarah. Penyarah itu maksudnya kita rubah nanti tegangan dari listrik PLN yang masih bolak-balik menjadi searah. Oh iya, pertama dioda sisir yang kita gunakan harus menggunakan dioda. Dioda maksudnya menyarah. Untuk penyarahnya pasang dioda sisir di salah satu breadboard seperti ini dia. Yang bagian tengahnya adalah bagian AC, listrik AC. Maksudnya nanti kita menggunakan dioda ini sebagai pengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Kita bantu dengan single dioda. Single dioda ini sangat berfungsi dia. Saya turunkan kameranya dikit. Single dioda ini memperhalus ataupun menyempurnakan arus yang disyarahkan. Ini ada katoda dan anoda di bagian diodanya. Yang ada tanda positif. Ini yang ada tanda positif. Ini ada tanda positif. Itu artinya dia katoda, sama halnya dengan single dioda yang ada gelang putihnya. Kemudian katoda ini kita hubungkan dengan anoda pada single dioda atau yang tidak ada gelangnya. Ini dia. Susah dia. Kalau misalnya mau nyolder langsung disolder pun bisa. Nah, kemudian biar lebih akurat lagi dia, kita tambahin lagi single dioda. Sebenarnya sudah bisa tanpa single dioda pun sudah bisa. Cuman biar lebih perfect arus yang disyarahkannya. Nah, ini dia. Istilahnya kita susun seri single diodanya. Untuk bagian negatif dioda sisir ini bagian negatifnya, kita hubungkan katoda single yang ada tanda gelangnya. Nah, istilahnya kebalikan dari yang sebelah kiri itu. Kemudian kita sambung lagi dia secara seri, sama halnya dengan yang di sebelah tadi. Nah, ini dia. Ini sudah perfect sebagai penyarah. Artinya listrik bolak-balik yang masuk nanti dari trafonya sudah disyarahkan oleh ini. Kemudian kita pasang kapasitor di depan dioda. Kapasitor ini biasanya yang ada gelangnya ini adalah katoda, artinya bermuatan negatif, pasti dia menghadap yang bermuatan positif. Nah, ini yang bermuatan positif itu yang tidak ada corak putih di kapasitor. Yang ada corak putih adalah negatif. Yang ini yang gak ada gelangnya artinya dia anoda. Anoda ini bermuatan positif dan pasti harus menghadap negatif. Nah, positif ke negatif, negatif ke positif. Ini dia. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian dari situ nanti langsung kita jumper sebagai arus outputnya. Saya menggunakan kawat ini. Kita hubungkan ke kaki dioda. Nah, kaki diodanya untuk yang positif nanti outputnya langsung pasang di sebelah dioda. Artinya dioda ini sudah terhubung dengan kapasitor ini. Dan kita hubungkan kabel outputnya ke kapasitor tersebut. Untuk negatifnya sama halnya juga seperti yang sebelah ke kaki kapasitor. Nah, ini komponen rangkaian yang pertama, penyarah. Oh iya, sebelum itu kita buat dulu kabel arus output
inputnya atau arus masuknya itu dari arus DC yang di belakang penyarah kita, artinya belum disiarahkan dia. Agak susah dia. Oke, nah inilah untuk arus inputnya yang masih bolak-balik. Ini juga, ini maksudnya dihubungkan dia di kaki bagian belakang ini atau kaki tengah antara ini, listrik bolak-baliknya dihubungkan ke trafonya. Nah, trafonya saya menggunakan trafo trafo output 24 volt biru-biru, maksudnya yang warna biru ini. Inilah output yang 24 volt. Langsung hubungkan. Kebetulan saya buka dari trafo solder, jadi ada koneksinya, konektornya. Kemudian setelah terhubung itu, inilah rangkaian komponen pertama. Nah, ini dia. Kemudian rangkaian komponen kedua. Rangkaian komponen kedua ini berfungsi sebagai adjustable. Saya menggunakan MOSFET FBG28 FGA60N60. Ini tipe MOSFET final biasanya digunakan ini pada amplifier. Sama halnya juga dengan ini, kita pasang dia pada breadboard. Susah dia. Nah, seperti itu. Ini disertai dengan potensio. Potensio ini nanti sebagai adjustable, penyetel berapa tegangan keluar yang kita inginkan. Ups. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Kemudian kaki potensio ini kita jumper kaki paling kiri ini ke kaki tengah si MOSFET. Nah, ini dia. Kaki kiri ke kaki tengah MOSFET. Atau biasanya kaki tengah MOSFET ini disebut dia source atau gate. Ini source, gate, drain sebelah kanan. Untuk kaki tengah potensio dihubungkan dia ke kaki paling kiri si MOSFET atau gate-nya. Susah dia. Kalau misalnya solder langsung dihubungkan aja dia ke kaki si MOSFET. Nah, ini dia. Kaki tengah potensio ke kaki kiri MOSFET. Kemudian untuk outputnya nanti dari kaki sebelah kanan MOSFET ini adalah output positif. Untuk output negatifnya dari kaki sebelah kiri, kaki sebelah kanan si potensio. Nah, inilah untuk outputnya. Nah, inilah untuk inputnya. Ini yang positif sebelah kanan MOSFET, yang negatif di sebelah kanan potensio. Untuk inputnya kita menggunakan inputnya ini, yang negatif ada corak warna putih. Untuk input negatifnya dipasang dia di sebelah kanan potensio. Nah, ini dia. Nah, di kaki sebelah kanan potensio inilah input negatif. Untuk input positifnya pasang dia di kaki sebelah kiri potensio. Ups, susah dia. Nah, seperti ini dia. Untuk input positifnya dipasang di sebelah kiri potensio. Untuk output negatifnya yang ada corak putih ke sebelah kanan potensio. Ini dia. Artinya regulator ini sudah siap, dia regulator adjustable, sudah bisa kita setel nanti tegangan berapa outputnya. Langsung aja kita ukur voltasenya, atau langsung aja kita hubungkan ke LED-nya. Nah, LED-nya positif, sama halnya juga dengan
outputnya pasang dia di kaki kanan dari MOSFET. Ini dia kaki kanan MOSFET. Inilah untuk positifnya LED-nya nanti. Untuk negatif LED-nya dipasang di kaki sebelah kiri atau kaki sebelah kanan, kaki sebelah kanan dari potensio. Inilah untuk negatifnya, positifnya di MOSFET, negatifnya di potensio. Pas kita setel nanti ini heatsinknya nanti bisa digunakan pas jangka waktu lama, tapi kita hanya menyetel sebentar saja. Kemudian kita nyalakan trafonya. Trafonya nanti dia mengeluarkan tegangan 33 volt, tapi LED-nya harus hati-hati, kita LED-nya sampai 12 volt. Lewat 12 volt rusak LED-nya. Berarti kita harus perhatikan, nanti kita kontrol melalui multitester. Nah ini dia, kita perhatikan nilainya. Saya akan langsung nyalakan trafonya. Nah, trafonya saya nyalakan. Kemudian ada 33 volt. Matikan, bahaya, terlalu tinggi dia. Nah, 33 volt. Jadi ternyata dia yang salah, rusak si MOSFET ini. Ini enggak saya setel tadi ke titik 0, sehingga arus yang masuk langsung dari variabel ini terkejut si MOSFET. Langsung ada frekuensi tinggi, sehingga si MOSFET jadi jebol, rusak dia. Nah ini saya ganti MOSFET-nya, tapi sama juga versinya, cuman ini MOSFET IRF Z44N, sama aja yang tadi MOSFET final, yang ini MOSFET biasa. Nah sekarang setelah semuanya lengkap, ini akan meningkat tegangannya sesuai dengan saya putar ke sebelah kiri, yaitu 3 volt, 4 volt. Input yang saya gunakan dari trafonya ada 33 volt. Berarti ini nanti variabelnya ini sampai kita setel dia hampir 33 volt. Ini dia 20 volt, putar aja terus ke kiri. 30 volt, 31. Oh iya, 31 maksimalnya karena hambatan di dioda juga sudah ada mungkin. Di dioda sama di kapasitor. Nah itulah rangkaiannya, cukup sederhana. Pertama dia dari trafo masuk ke penyarah, kemudian ke adjustable supply, dan kita ukur menggunakan multitester. Nah kita turunkan tegangan ini, caranya putar ke sebelah kanan. Nah seperti itu dia. Saya akan tunjukkan lagi nanti rangkaiannya, tunggu sebentar sampai dia 0. Oke, saya matikan supply. Nah beginilah rangkaian yang cukup sederhana. Nah ini dia. Saya ganti tadi breadboardnya juga, saya pikir rusak breadboardnya, ternyata enggak. Nah ini kaki potensio kanan di kaki tengah transistor, kaki potensio tengah di kaki sebelah kiri MOSFET. Kemudian outputnya ini untuk positif, untuk output negatifnya di kaki sebelah kanan potensio, untuk negatifnya juga dari inputnya di sebelah kanan potensio, dan untuk net positifnya inputnya di sebelah kiri potensio. Dan untuk rangkaian penyarahnya dari sini, nah itu ya, rangkaian penyarahnya seperti ini, simple, cukup menggunakan double dioda atau dioda sisir. Memang kuat ini 8 ampere sampai maksimalnya harusnya, padahal listrik PLN hanya 4 ampere. Nah ini dia, diodanya disusun seri terus sampai ke kapasitor dari sumbernya trafo. Oke.